Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Dede Putra. Saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan materi sedikit mengenai sistem cerdas lanjut. Bisa di next. Oke, jadi sebelumnya, jadi kelompok kami ada 4 anggota, ada Mbak Sarmini, kemudian ada saya sendiri, ya dan Widiana, kemudian ada Mas Farhan, kemudian ada Mbak Angel. Oke, sebelum kita masuk ke materi, jadi kita harus tahu dulu nih definisi dari sistem cerdas. Jadi sistem cerdas ini merupakan bagian dari bidang ilmu komputer atau informatika dan rekayasa cerdas untuk pengembangan berbagai metode berkemampuan tinggi yang diilhami oleh fenomena alam untuk menyelesaikan berbagai masalah kompleks yang ada di dunia nyata. Sistem cerdas ini dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence. Nah, kemudian adalah karakteristik dari sistem cerdas. Yang pertama adalah sifatnya. Sistem cerdas ini dia mampu mengekstrak dan menyimpan berbagai pengetahuan. Kemudian dia dapat memproses penalaran itu seperti layaknya manusia. Kemudian pembelajaran dari pengalaman atau namanya training berurusan dengan ekspresi yang nggak tepat atau tidak teliti dari fakta yang ada. Kemudian menemukan solusi melalui proses serupa dengan evolusi alami. Nah, terus kebanyakan sistem cerdas yang ada saat ini yaitu berbasis pada 2 hal. Yang pertama adalah sistem pakar yang berbasiskan aturan atau rule. Kemudian 1 atau 2 lebih metodologi dalam soft computing. Nah, soft computing nanti akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Kemudian interaksi yang lebih canggih dengan pengguna dapat melalui yang pertama adalah pemahaman bahasa alami, yang kedua adalah pengenalan dan sintesis bicara atau speech, dan yang terakhir adalah analisis citra image. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sarmini. Silakan. Oke, untuk selanjutnya di sini ada paradigma soft computing. Nah, untuk definisinya sendiri, apa sih soft computing itu? Jadi, soft computing itu merupakan inovasi baru dalam membangun sistem cerdas, yaitu sistem yang memiliki keahlian seperti manusia pada domain tertentu, mampu beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik jika terjadi perubahan lingkungan. Selanjutnya, metodologi soft computing yang dominan dalam sistem cerdas itu ada 2. Yang pertama, artificial neural network, fuzzy system, dan genetic algorithm. Next. Kemudian teknik dari soft computing itu ada 5. Yang pertama, dapat bertoleransi dengan data masukan yang tidak tepat atau teliti, dan tidak lengkap atau rusak. Kemudian mampu memecahkan masalah tanpa langkah-langkah solusi yang eksplisit. Kemudian yang ketiga, mempelajari solusi melalui observasi dan adaptasi berulang. Dan yang keempat, mampu menangani informasi yang dinyatakan dalam terminologi bahasa yang kurang jelas atau yang samar. Dan yang terakhir itu ada sampai pada suatu solusi yang dapat diterima melalui evolusi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada metodologi soft computing. Yang pertama ada sistem Fuji. Ini menggunakan derajat keanggotaan Fuji untuk menunjukkan seberapa besar suatu nilai maksimum dalam suatu himpunan Fuji. Lalu di jaringan syaraf tiruan ini menggunakan algoritma pembelajaran untuk mendapatkan bobot-bobot yang optimum. Lalu ada probabilistic reasoning, itu mengakomodasi adanya faktor ketidakpastian teori-teori yang berkembang. Lalu yang selanjutnya ada evolutionary computing, itu menggunakan pendekatan teori evolusi yang dipelopori oleh algoritma genetika, terutama digunakan untuk optimasi. Next. Lalu selanjutnya ada machine learning. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI dalam ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia
secara manusia belajar dan secara bertahap dapat meningkatkan akurasinya. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran machine learning. Yang pertama itu ada pembelajaran yang diawasi. Kemudian diawasi ini proses pembuatannya pengetahuan dari sekumpulan observasi yang keluarnya diketahui. Yang kedua itu ada pembelajaran tidak diawasi. Ini digunakan untuk mengungkap pengetahuan dari sekumpulan data, keluarnya tidak diketahui. Next. Yang ketiga itu ada yang diawasi. Yang pertama itu ada pembelajaran basis penjelasan, yang kedua ada regresi statistik, selanjutnya ada pembelajaran induktif, kemudian ada pertimbangan berbasis kasus, ada jaringan saraf, dan terakhir ada algoritma genetika. Terus yang terakhir itu ada yang kategori tidak diawasi, itu terbagi menjadi dua, ada jaringan saraf dan clustering. Mungkin hanya segitu presentasi dari saya. Dari kami, saya serahkan kepada Mas Syardan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Angel. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.